terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Lulu Zulfiana, guru MI Al-Ahmad Krian, sekaligus mahasiswa PPG Darjat tahun 2025, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan nomor peserta 086-0730-174054, akan mempraktikkan pembelajaran IPAS kelas 6, dampak rotasi dan revolusi bumi dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Video ini dibuat pada tanggal 13 Mei 2025. Mari simak bersama. Berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Baik, silakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Lebih semangat lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, terima kasih sudah sehat, sudah semangat. Kita ketemu lagi di pembelajaran IPAS pada hari ini. Tapi sebelum itu kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tadi sudah bangun pagi, bisa menghirup udara dengan segar, bisa buka mata lagi, bisa makan dengan enak. Berarti itu tandanya sehat. Nah, itu sebagai bentuk salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mensyukurinya dengan menggunakannya dengan hal-hal yang positif. Kita sehat, kita gunakan untuk berangkat ke sekolah. Kita sehat, kita gunakan untuk bicara yang baik lisannya. Telinga kita sehat, kita gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Ya, ketika siang hari kita beraktivitas, ketika malam hari tiba sudah waktunya istirahat. Besok lagi bangun lagi. Nah, begitu seterusnya. Makanya kita ada doa mau tidur, doa bangun tidur. Nah, itu kita ucapkan sebagai salah satu ucapan syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Ada siang, ada malam. Kita siang ada matahari yang menerangi bumi. Gara-gara ada matahari, apa? Kita bisa apa kalau ada matahari? Bisa melihat karena terang. Bisa apa lagi kalau ada matahari? Bisa jemur, bisa jemur baju. Gak ada matahari mendung, bajunya kering, cuma 2 hari. Iya, gak bisa cepet. Iya.
Baik, itu kita ucapkan sekali lagi hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak, kita tes semangatnya dulu karena lagi cuacanya sadu-sadu mendung begini ya, tapi seger biar tidak ngantuk. Coba berdiri semuanya. Oke. Posisi siap. Baik, kita tes semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kelas 6 Imam Syafi'i. Cerdas, cakap, cerdas. Kelas 6 Imam Syafi'i. Cerdas, cakap, cerdas. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, saya absen dulu kehadirannya. Amnia Iza, Hadir. Rasya M. Brada Effendi, Hadir. Surya Tejo Suseno, Muhammad Rafa Ziyadul Haq, Raisa Rahmaida, Nadifa. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi, lebih tepatnya dampak daripada rotasi dan revolusi bumi. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar apa itu rotasi, siapa yang ingat? Coba Raffi, rotasi itu apa? Bumi bergerak pada porosnya, betul teman-teman? Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Lulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kenapa sih kita perlu belajar tentang dampak daripada rotasi dan revolusi bumi? Di sini kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan sehari-hari. Karena pastinya perputaran bumi pada porosnya, perputaran bumi terhadap matahari, bulan mengelilingi bumi dan matahari, itu nanti berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira dampaknya apa ya? Nah, nanti kita pelajari. Kemudian tujuan berikutnya yakni siswa mampu membuat model sederhana atau alat peraga model sederhana untuk mensimulasikan, memperagakan dampak rotasi dan revolusi bumi secara kreatif dan menarik. Bu Guru pengen tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang dampaknya tersebut. Coba siapa nanti yang bisa jawab? Mengapa di sebagian tempat di dunia itu siang malamnya tidak sama? Misalnya di negara kita sekarang siang, tapi di negara lain malam. Siapa yang bisa jawab? Iya, Raga? Ini terjadi karena ada rotasi bumi, yaitu bumi berputar pada porosnya dari barat ke timur. Bagian bumi yang menghadap matahari akan terjadi siang, sedangkan bagian yang membelakangi matahari akan terjadi malam atau sebaliknya. Ya, karena itulah waktu siang dan malam berbeda-beda di setiap tempat di belahan dunia. Baik, sepakat anak-anak? Oke, good job buat Braga, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Guru pengen tahu. Pernah nggak kalian punya apa ya, angan-angan atau pertanyaan atau punya kesimpulan lah? Matahari itu terbit dari timur, tenggelamnya di barat, seakan-akan mataharinya itu jalan. Pernah? Pernah. Kira-kira itu kenapa? Siapa yang bisa jawab? Ya, Lavina. Bumi dari arah barat ke timur, karena bumi berputar ke arah timur, maka matahari terlihat muncul dari arah timur dan bergerak ke barat. Padahal sebenarnya bumi yang bergerak. Padahal sebenarnya buminya yang bergerak. Berarti kita ditipu? Tidak. Tapi memang seakan-akan. Nah, bahasa lainnya itu apa? Gerak semu. Gerak semu harian matahari. Oke, tepuk tangan buat Lavina. Terima kasih.
Nah, satu lagi biar tambah oke. Mengapa kita punya musim hujan di Indonesia dan punya musim kemarau? Nah, kira-kira itu penyebabnya apa? Oh ya, Bilkis, apa? Musim hujan dan kemarau dimana disebabkan oleh pergerakan angin muson yang dipengaruhi oleh posisi matahari dan letak di bumi yang berada di khatulistiwa. Oh iya, terima kasih. Jadi itu kalau saya boleh menyimpulkan ini gara-gara tempatnya Indonesia ada di khatulistiwa begitu. Oh iya, teman-teman yang lain sepakat? Nah, tepuk tangan buat Bilkis. Terima kasih. Pagi, siang, sore, malam. Iya. Sekali lagi, konsentrasi dimulai. Oke. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Keluarkan pensilnya. Untuk menambah ini supaya Bu Guru tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang rotasi dan revolusi beserta dampaknya, sebelum pembelajaran saya bagikan asesmen diagnostiknya terlebih dahulu. Baik, disiapkan alat tulisnya. Baik, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang rotasi bumi. Sebelum itu silakan disiapkan bukunya. Bisa dibuka halaman 21 untuk paket. Baik, sambil menyimak juga di depan. Berapa lama bumi itu berputar pada porosnya? 23 jam 56 menit 3 detik, itu berarti menjadi 24 jam. Iya, 23 jam 56 menit 3 detik dan dibulatkan 24 jam. Dan apakah sudah betul ya? Nah, dari sini rotasi bumi menyebabkan terjadinya beberapa peristiwa. Coba minta tolong dibacakan dan bisa disebutkan case-nya. Rotasi, gara-gara rotasi bumi itu loh, dampaknya apa, efeknya apa? Pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari dari timur ke barat, perbedaan waktu antara tempat-tempat yang berbeda derajat tersebut. Baik, jadi itu ya, ada pergantian siang dan malam. Di dalam Al-Quran itu pun dijelaskan anak-anak. Di dalam Al-Quran itu pun dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah bahwa Allah menjadikan siang dan malam. Gara-gara ada siang, ada malam, itu dimanfaatkan oleh manusia untuk pergi berlaut. Ya, ketika mau menjelang malam, itu kan angin menuju ke laut, sehingga terasa kayak didorong angin. Mereka pergi melaut malam, pulangnya pagi karena didorong oleh angin laut ke darat untuk memudahkan mereka pulang. Begitu. Ya, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Padahal
yang benar adalah buminya yang berputar dari barat ke timur, sehingga matahari kelihatannya dari timur ke barat. Pernah tidak mengamati itu ya? Nah lihat ya, kalau mungkin lagi refreshing, rekreasi di puncak, rekreasi di pantai, kelihatan kan ya kapan dia muncul terbit, kemudian pas sore dia mau ngilang, gitu, tenggelam. Baik, untuk memperjelas, kita punya dua musim, karena di negara lain lebih yang dekat dengan kutub karena dia jauh dari matahari. Biasanya punya 4 musim. Nah, ya, sama saja. Anak-anak, dampaknya juga pada pembagian waktu di Indonesia sendiri. Contohnya, satu negara itu terbagi beberapa zona waktu. Siapa yang tahu ada berapa zona waktu di Indonesia? Berapa, Raffi? 3. Apa saja? WIB itu apa? Waktu barat. Lalu yang kedua, Wita itu apa? Tengah. Oke, yang ketiga apa? WIT. Apa WIT? Waktu Indonesia Timur. Kira-kira daerah mana atau pulau mana yang ada di wilayah Indonesia Timur? Pulau apa? Ya, yang keras? Papua. Ya. Kemudian kalau yang di tengah, wilayah Indonesia Tengah. Oh iya, Kalimantan. Selanjutnya yang di wilayah timur, yang keras suaranya. Di mana, Mas? Sumatera dan Jawa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kalau sekarang Bu Lulu tanya, Mbak Aira, kalau di Papua itu jam 9, selisihnya berapa jam? Setiap beda zona, satu zona selisihnya berapa jam? 1 jam. Dari Papua ke Kalimantan, misalnya di Papua jam 9, di Kalimantan jam berapa? Jam? Oh iya Mas Rafa, jam 8. Ya, berarti lebih pagi apa lebih siang? Lebih pagi. Kalau di Kalimantan jam 8, di Jawa jam berapa berapa? Lebih pagi apa lebih siang harusnya? Lebih pagi. Berarti jam berapa kalau di Jawa? Kan tadi di Kalimantan jam 8, berarti di Jawa jam berapa? Jam 7. Begitu ya. Jadi paham ya? Dikarenakan perbedaan tempat. Kan muternya duluan siapa? Duluan mana? Papua sama Sumatera. Duluan mana muternya? Nyampainya Papua dulu, habis Papua. Nah, biar kita tidak membayang-bayangkan. Nah, kita coba. Ya, Yang terkena matahari menjadi siang dan yang membelakangi matahari terjadi malam. Oke, terima kasih. Kalau rotasi bumi itu tadi membutuhkan waktu 24 jam, maka kalau revolusi bumi berapa lama dia mengelilingi matahari? 1 tahun. 1 tahun itu berapa hari kira-kira? 365 hari. Kan ada lebihnya 1/4 hari. Nah, 1/4 harinya ikut siapa? Siapa yang tahu? Ayo. Dikumpulkan jadi satu,
Kalau jadi 1 hari berarti butuh berapa kali? 4. Berarti 4 kali. Berarti setiap 4 tahun sekali bumi itu mengelilingi matahari selama 366 hari. 3 tahunnya 365. Seperempat lebihnya tadi sampai 4 tahun dinamakan tahun kabisa. Maka 4 tahun itu di bulan Februari ada tanggal 29. Nah, selain itu tanggalnya sampai 28. Nah, ini perbedaan musimnya. Ya, ada musim semi yang kuning ini musim salju, itu musim panas yang di sana. Yang hijau ini kira-kira musim apa? Musim hujan. Oh, semi ya. Maaf. Kalau yang ini musim gugur. Ya. Gugur berarti daunnya berguguran, panas banget ya. Selanjutnya anak-anak sudah membawa peralatan dari rumah untuk bahan bekasnya lem dan gunting. Oke, silakan disiapkan terlebih dahulu. Nanti guru akan membagi gambarnya.
Apakah kalian sudah paham tentang dampak rotasi dan revolusi bumi? Nah, alhamdulillah, semoga pembelajaran ini menjadi suatu yang bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pergerakan bumi bulan yang dinamis ini, sehingga kehidupan terus berjalan. Ya, sampai tiba waktunya hari akhir nanti. Kalau sudah berhenti kan berarti sudah selesai. Iya. Oke, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih.